Hai, perkenalkan nama saya Cindy Lornisha Marbun dari kelas 2A15 dengan NPM 200503024. Baiklah, materi yang saya bawakan pada mata kuliah manajemen berbasis sekolah ini yaitu yang pertama, pengertian konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Menurut Mallen, Ogawa, dan Kranz dalam buku Abu Dhuhoy pada tahun 2002, memandang manajemen berbasis sekolah sebagai suatu bentuk desentralisasi yang memandang sekolah sebagai suatu unit dasar pengembangan dan bergantung pada redistribusi otoritas pengambilan keputusan. Materi yang kedua, manajemen berbasis sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu, terlibat berbagai input seperti bahan ajar, yaitu kognitif, efektif, atau psikomotorik. Dan yang kedua, metodologi, yaitu bervariasi sesuai kemampuan guru, sarana sekolah, dukungan administrasi, dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya, serta penciptaan suasana yang kondusif. Dalam manajemen berbasis sekolah dan peningkatan mutu pendidikan dibagi ke dalam dua jenis, yaitu standar mutu pendidikan yang meliputi yang pertama standar kompetensi kelulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar sarana dan prasarana, yang kelima standar pengelolaan, yang keenam standar pembiayaan, yang ketujuh standar penilaian, yang kedelapan standar pengelolaan, dan yang kesembilan standar mutu pendidikan. Yang kedua, peningkatan mutu pendidikan. TKM dapat diterapkan di setiap sekolah dalam rangka perbaikan mutu. Bahkan, sekolah diharapkan mampu menciptakan keuntungan kompetitif dengan mutu yang tinggi. TKM yang merupakan strategi bisnis fundamental pada tahun 1990-an memberi peluang bagi sekolah untuk mencapai keunggulan. Kemajuan di bidang fabrikasi, pelayanan, pemerintahan, dan organisasi non-profit lainnya dimungkinkan dengan tercapai dengan TKM. Oke, materi selanjutnya prinsip MBS. Ada di sini 4 prinsip MBS yang harus kita ketahui. Yang pertama, prinsip ekuifinalitas, yaitu terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, prinsip desentralisasi, yaitu gejala penting dalam reformasi MBS. Dan yang ketiga, prinsip sistem pengelolaan, yaitu sekolah perlu mencapai tujuan-tujuan berdasarkan modern suatu kebijakan yang telah diterapkan. Dan yang terakhir, prinsip inisiatif manusia, yaitu sumber daya manusia menekankan bahwa orang adalah sumber daya berharga. Dan yang keempat, D, yaitu karakteristik MBS. Karakteristik MBS juga terdapat 5 jenis. Yang pertama, sekolah dengan MBS memiliki misi dan cita-cita untuk pembangunan sekolah. Yang kedua, aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan kebutuhan sekolah. Yang ketiga, keluasan dan kewenangan. Dan yang keempat, peran administrator. Dan yang terakhir, MBS menekankan hubungan antara manusia. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu yang kelima, fungsi-fungsi MBS. Fungsi-fungsi MBS terdapat 4 jenis. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, yang ketiga, pengawasan, yang keempat, pembinaan. Oke teman-teman, itulah materi yang dapat saya jelaskan tentang manajemen berbasis sekolah. Sekian dan terima kasih.